win-win solution macam itu. Nanti ada dalam bahasa Arab ada namanya mujadalah, ada muhawarah, ada muhadatsah, ada muhawarah, ada munaqasyah, ada munawar. Itu banyak sekali istilah-istilahnya dan punya definisi yang berbeda-beda. Kita berkumpul, ada namanya rapat, ada briefing, ada temu bicara, ada simposium, ada kongres, ada seminar. Itu semuanya berkumpul. Banyak orang berkumpul, tapi namanya berbeda-beda karena substansinya yang menentukan. Nah, makanya ketika dialog kita ini ada substansinya apa dalam dialog itu. Kalau substansinya adalah untuk menyampaikan job description, menyampaikan akhlak dan juknis pekerjaan dengan itu namanya briefing namanya. Iya kan gitu ya, musyawarah briefing gitu ya. Kemudian kalau seandainya tentang ada namanya lokakarya dan bicara, itu semuanya berbeda-beda. Nah, ini kalau salah satunya sombong, itu pasti dia tidak akan mendengarkan pendapat orang lain. Dialognya itu hanya menjustifikasikan dirinya, akulah yang benar, kamu yang salah. Jadi ketika Allah berdialog dengan iblis, apa yang terjadi? Sampai akhirnya itu bukan hebatnya iblis ya, tapi saking hebatnya Allah kan gitu. Bahwa Allah itu hebat. Iblis menolak bersujud kepada Adam. Perhatikan. Apa langsung dikepret, langsung diusir? Tidak kok. Dipanggil dulu iblis ini dengan baik-baik untuk diklarifikasi, dan dipanggilnya itu bukan baru status sebagai saksi, belum tersangka, belum tertuduh, belum sebagai saksi. Ditanya, mana aga antasjud? Iblis, sini dong, sini. Kamu kenapa tidak mau bersujud? Itu kenapa? Iblis mengatakan, ya nggak mau dong, lebih hebat gue. Ana khairum minhu. Lalu ditanya lagi, apa dasar pemikiran kamu itu? Apa argumentasi kamu? Kamu merasa lebih hebat dari Adam. Ini kan sangat naluri manusia kan. Kita sendiri ini mungkin Pak Cahyono mungkin paham ya. Ketika ada seorang yang junior diangkat menjadi atasan, pasti kita menolak dong. Ya kan, usianya, pengalamannya, pangkatnya kan nggak mungkin terjadi. Nah, iblis kan merasa lebih hebat, ana khairum minhu. Apa sebabnya? Lalu iblis mengatakan bahwa aku lebih baik dari Adam itu karena engkau ciptakan dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtani min tin. Di sini substansinya jelas. Iblis itu bukan ingkar, bukan tidak percaya kepada Tuhan, percaya. Dia mengklaim kok khalaqtani, engkau menciptakan aku. Dia mengakui sebagai Khalik juga. Nah, disinilah akan kelihatan argumentasi orang yang sombong itu tidak akan kokoh. Dalam berdebat, ketika ada yang sombong, pasti orang yang sombong itu akan terdesak dalam argumentasi dan di penghujungnya akan mengatakan pokoknya. Kalau sudah pokoknya, sudah stop, yang diteruskan percuma. Udah tinggal pergi aja. Kalau ditanya mau kemana, mau berak gitu aja. Sebab tidak akan ada hasil udah pokoknya. Kalau udah pokoknya sejak awal nggak usah berdialog lagi dong. Nah, itu saya kira tadi substansinya yang saya kan lah masalah. Jadi kita masing-masing kita berdialog dengan tulus. Dialog itu kita dalam rangka menimba ilmu. Saya sendiri mencari ilmu itu bukan hanya baca buku, bahkan lebih banyak kita berdialognya.
mendiskusikan apa yang kita bacakan, sehingga kita bukan hanya mengerti isi buku tapi juga bisa mempertahankan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab itu. Itu metode yang saya pakai seperti itu. Nah, jadi kemudian jangan pernah kau katakan bahwa aku sulit bergaul dengan Tuhan. Engkau setiap detik, setiap menit berdialog dengan Tuhan. Apakah engkau tidak merasakan ketika engkau akan melakukan kejahatan, Tuhan menegur? Dan ketika Tuhan mau menegurmu pasti tanpa suara dan tanpa huruf. Hanya lututmu yang bergetar. Ya, bulu romamu yang meremang-remang ketika akan melakukan kejahatan. Dan itu sangat, gelombangnya sangat tajam sekali. Ya, itu masuk jadi ya, ultra high frequency, bukan very high lah, sudah ultra high frequency, sudah sangat tajam sekali. Dan sampai pada detik-detik terakhir sebelum engkau melakukan satu kejahatan itu, datang dikisahkan oleh Yusuf dengan Zulaikha. Itu sudah dalam kamar loh. Wa khalaqatil abwab, pintu dikunci semuanya. Suaminya pergi kerja, wa khalaqatil abwab, ditutup semua itu, wa qalat haytala, monggo silahkan. Sudah dalam keadaan telanjang bulan. Al-Quran mengatakan bahwa laqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf sudah bergairah bukan main. Zulaikha juga sama. Laula an ra'a burhana rabbih. Di situ teguran Allah sampai akhirnya Yusuf melarikan diri. Dikejar Zulaikha. Yusuf membuka pintu. Zulaikha menarik bajunya sobek. Pintu terbuka, suaminya di depan pintu. Itulah standar. Ini bisa terjadi juga pada diri kita semuanya. Itu datang pertolongan Allah pada saat yang sangat kritis sekali. Makanya ketika dalam dialog itu Anda merasakan ada kelemahan tuh, kekalahan, hampir kalah, jangan malu, jangan segan. Segeralah menjerit yang keras, panggillah Tuhanmu itu.